Ya, Yu, selain soal polemik uang tebusan ini, masih ada PR pemerintah yang lebih besar sebenarnya. Bagaimana nasib 4 WNI lain yang masih dalam penyanderaan yang diduga dilakukan oleh kelompok yang sama? Betul sekali Taufik, dan ini lagi-lagi membutuhkan lobby-lobby, kemampuan diplomasi yang tinggi, serta kerjasama antar negara. Ya, kita sama-sama berharap semoga keempat warga negara Indonesia yang masih dalam penyanderaan ini bernasib baik seperti 10 WNI yang sudah berkumpul bersama keluarganya. Ya, baik, kita tinggalkan informasi penyanderaan kelompok Abu Sayyaf, ya, kita ke informasi lain. Gerakan sosial mengecam kekerasan seksual. Pemirsa, kasus perkosaan siswa SMP di Bengkulu menumbuhkan solidaritas netizen di sosial media. Netizen mengutuk 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa Yuyun, seorang siswi pelajar sekolah menengah pertama yang menjadi korban. Ya, dan gerakan di sosial media ini ada dalam beberapa bentuk, mulai dari membuat tagar hingga video sebagai bentuk doa untuk korban Yuyun yang diperkosa dan dibunuh dalam perjalanannya sepulang sekolah. Kisah pilu kejahatan seksual sadis datang dari Bengkulu. Ajal menjemput Yuyun. Siswi SMP berusia 14 tahun itu meninggal dunia karena kekerasan seksual yang dilakukan 14 laki-laki secara bergiliran. Dengan sadis, 14 pemuda yang rata-rata masih berstatus pelajar memperkosa Yuyun yang tengah melintas saat perjalanan pulang sekolah di Desa Kasie Kasubun, Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu. Usai memperkosa dan membunuh korban, ke-14 pelaku menggelindingkan jasad Yuyun ke jurang beserta seragam dan tas sekolahnya. Beberapa hari kemudian, seorang petani getah karet menemukan jasad korban di dalam semak belukar 4 April 2016. Mengenaskan, jasad korban ditemukan tanpa busana dengan posisi menelungkup, tangan dan kaki terikat sepatu. 4 tersangka ini atas nama DE, AL, F, dan S ini sama-sama mereka urunan membeli tuak. Setelah membeli tuak, mereka berkumpul di sebuah tempat, kemudian mereka minum di situ sampai mabuk, ditemani lagi oleh 9 orang lainnya sampai mabuk juga. Kemudian pada jam 13.00 berjalanlah seorang perempuan, yang korban ini jalan di dekat mereka kumpul-kumpul itu, terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Kasus kekerasan seksual hingga meregang nyawa Yuyun menyulut amarah banyak orang. Di sosial media, netizen mengutuk keras aksi biadab ke-14 remaja laki-laki sebagai tersangka. Tak hanya menuntut keadilan untuk Yuyun, netizen juga menuntut revisi undang-undang terhadap pelaku pemerkosaan karena ancaman hukuman 15 tahun penjara dinilai kurang. Solidaritas Yuyun muncul lewat berbagai bentuk, mulai dari tagar Yuyun adalah kita dan tagar nyala untuk Yuyun. Netizen juga menyebarkan berita tentang kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun sebagai bentuk peringatan. Netizen juga membuat video dengan cara menyalakan lilin sebagai simbol doa untuk Yuyun. Serangkaian gerakan di sosial media bertujuan mengajak masyarakat untuk memberi perhatian lebih kepada kasus Yuyun. Karena apa yang menimpa Yuyun bisa terjadi pada siapa saja. Mereka berharap bila kejadian ini mendapatkan perhatian publik, maka penegak hukum akan lebih serius menangani kasus kejahatan seksual dan pembunuhan terhadap gadis tak berdosa Yuyun. Tim Liputan Trans 7.